jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja ya kita bahas mengenai sihir nih. Pertanyaan selanjutnya nih, orang yang mimpi ya, ngelihat dirinya sendiri lagi di kuburan, apakah itu tandanya terkena sihir? Ada yang bilang itu kabar bahagia. Ayo, yang benar yang mana nih Habib Muhammad Syahab? Terkena sihir apakah itu kabar bahagia? Jadi yang mana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takwil mimpi ini tidak boleh sembarangan. Orang tuh tidak boleh menerka-nerka, menerjemahkan mimpi, haram hukumnya. Jadi kita menukil perkataan-perkataan ulama bagaimana kalau mimpi dia mati atau mimpi lihat dia di kuburan. Di sini dikatakan apabila seorang dia mimpi, tapi memang mimpi dia tuh lihat dia di kuburan. Apakah ini sihir atau bukan? Belum tentu. Ya. Kita lihat dulu tanda-tandanya. Dia tanda-tanda mau mati atau belum? Kok bisa gitu? Iya. Jadi ulama itu mengatakan diterjemahkan bisa dia mimpi tapi memang lagi sakit jantung, lagi diinfus dengan sakit-sakit berat. Apabila dia mimpi melihat dia di kuburan atau meninggal dunia dan memang dia lagi dalam keadaan sakit yang bisa memungkinkan dia meninggal dunia, maka ulama mengatakan umurnya tidak panjang. Allah. Ya, ibu kalau mimpi mati hati-hati ya, dilihat lagi sakit atau tidak. Ya, kalau memang lagi sakit tulis-tulis wasiat cepat-cepat. Ya. Ini ditakwilkan. Jadi mentakwilkan mimpi itu ingat tidak boleh sembarangan. Kemudian apabila dia mimpi tapi tidak ada sakit apa-apa, dia mimpi meninggal atau mimpi melihat dia di alam kubur misalnya, tapi keadaan dirinya itu masih baik-baik saja, cuman mimpi saja. Apakah ini bunga tidur atau tidak? Nah, kita lihat juga, dilihat bunga tidurnya ada durinya atau tidak. Nah, apabila dia mimpi kemudian dalam keadaan baik-baik saja, kayak lagu ya. Baik-baik saja. Ya. Itu insya Allah dia panjang umur. Amin. Jadi ibu-ibu mintalah nanti malam mimpi meninggal. Aduh, serem Lagi juga. sehat kan? Sehat. Lagi sehat kan? Berarti panjang umur, nggak mau. Ya. Was-was juga, Bib. Ya, artinya itu ditakwilkan sama ulama, maka dia insya Allah dalam keadaan panjang umur. Kemudian apabila dia mimpi lagi nih, Masya Allah nih bahas mimpi. Ya. Keluar berapa nomor nih? Bukan ya? Itu nomor toge. Apabila dia mimpi, kemudian bangun lagi. Nah, bukan begitu. Mimpi meninggal, kemudian dia dihidupkan lagi di dalam mimpi ini. Kan mimpi panjang tuh. Kadang-kadang mimpi itu ada setnya. Ini episode pertama. Dari mimpi, dia dari dalam mimpi, mimpi lagi. Mimpi lagi, dia mimpi lagi. Nah itu nggak kelar-kelar mimpinya. Apabila orang mimpi, dia meninggal, kemudian dia dibangunkan lagi di dalam mimpinya itu dari keadaan meninggal. Maka berarti dia ini ada dosa, ada kesalahan yang Allah ingatkan melalui mimpinya dan dia cepat-cepat disuruh taubat. Jadi kalau orang meninggal dunia, dia mimpi meninggal nih, ya. Kemudian dibangkitkan lagi di dalam mimpinya itu, ya, menurut pemahaman di dalam mimpi, maka berarti dia ada dosa yang memang dia harus cepat-cepat bertaubat. Sebenarnya kalau kita tanya sama ulama, itu mungkin Allah kasih kita tanda-tanda. Ya tanda-tanda yang kita banyak dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kenapa? Kita diingatkan melalui mimpi. Banyak tafsirnya sebenarnya. Banyak tafsirnya, tapi tetap ya. bukan harus jadi gelisah apa segala macam. Jalani kehidupan, gak usah dibikin was-was. Masya Allah, terima kasih Habib Baik. untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya mimpi baik, Allah kasih sehat, bahagia semuanya, amin ya robbal alamin.
Oke, sekarang kesempatan untuk bertanya ya, yang ada di studio dulu ya. Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu dong. Wah semangat banget. Tapi nanti ya sebelah situ ya. Sebelah sini dulu deh. Udah turun tangannya. Angkat terus. Nggak mau ini dulu aja. Silakan berdiri. Namanya siapa, dari mana? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendayani ya, dari Tasikmalaya. Ayo mau nanya apa? Ayo. Begini Pak Ustadz ya, kenapa mimpi kita bisa menjadikan sihir, tanda-tanda sihir? Ya, Itu aja. ya. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa bisa? Baik. Dibahas langsung. Iya. Masya Allah. Terima kasih sudah bertanya Iya. ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Kenapa mimpi bisa menjadi alat untuk mengganggu dalam tidur, ketika tidur? Maka ada 3. Apa itu? Sebagai gangguan. Sebagai gangguan. Sebagai gangguan sehingga orang, mohon maaf, susah tidur. Gangguan. Gangguan-gangguan ini baik berupa suara, berupa, makanya kalau tidur jangan tidur di tempat yang ada tiangnya. Sambungan kan? Sambungan tiang besar itu atau sambungan. Ya. Jadi kegeser. Kenapa? Dikhawatirkan itu cicak naik ke situ baru Betul tidak? Ah, itu gangguan. Kemudian apa lagi? Jangan tidur di atas lobang. Hah, gimana caranya juga di atas Nah, lubang? jadi safety tank. Oh, Di bawah iya. baru tempat tidur di atasnya. Itu tidak boleh. Begitu pula jangan tidur di kamar yang di bawahnya dapur. Masak yang di atas kamar tidur. 5 masak itu orang di atas itu. Nah, itu gangguan-gangguan. Karena disebabkan yang kedua, menjadi media, sarana ataupun alat untuk mengganggu atau untuk melancarkan sihirnya. Sebab orang yang lagi tidur itu tak berdayo. Oh, berdaya. Tak berdaya dia. Makanya sebelum tidur berwudu dulu baru tidur. Siapa yang berwudu baru tidur maka dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, yang 1 di kiri. 1, 2, 3. 1 di kanan, yang 1 di kiri. Yang ketiga, kenapa sihir itu menjadikan tidur sebagai alatnya? Maka yang pertama tadi apa tadi? Gangguan. Kemudian media. Yang ketiga adalah membuat gelisah. Apa yang menyebabkan kita gelisah? Maka selesaikan, makanya disuruh baca surah Al-Muluk dulu. Oh, Masya Allah. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru tidur. Atau baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Semua ditutup, Ya. kuku-kukunya, jari-jari kakinya juga bismillahirrahmanirrahim. Tambah 1 telapak tangan baru diusap. Masya Kenapa? Allah. Karena setan itu, jin itu masuknya di ujung kuku dan ujung-ujung rambut. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Gimana, sudah terjawab Bu ya? Ya, Alhamdulillah. Ibu deh yang tadi sudah berdiri semangat banget mau nanya. Boleh nih aku kasih kesempatan untuk bertanya. Namanya Terima siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dari Majelis Taklim Al-Aqsa, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Wanti. Semangat sekali. Izin bertanya buat Ustadz Siap. Syam. Oke. Siap Ibu. Gini Ustadz, saya tuh pernah, sering gitu ya. Oh, sering. Apa tuh? bermimpi jatuh dari ketinggian Ustadz. Waduh. Pokoknya sering lah, hampir seminggu tuh 1 kali adalah ya. Oke. Nah, menurut Ustadz itu, apakah itu saya terkena
gangguan jin ataupun sihir gitu Ustadz. Katanya sih menurut orang-orang ya kalau misalkan sering kita tuh mimpi jatuh gitu akan ada apa sesuatu yang menimpa gitu Ustadz kepada saya. Sesuatu buruk gitu kepada saya. Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Gimana coba Ustaz Jam baik. jatuh dari Bismillahirrahmanirrahim. ketinggian? Sampai guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Baru saja kami membacakan di antara ayat surah Al-Kahfi, yang mana surah Al-Kahfi ini diambil judul dari kisah pemuda-pemuda yang mencari perlindungan dan beristirahat di dalam sebuah kahf atau goa. Dan Allah khususkan menceritakan tentang bagaimana mereka tidur dan tidurnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya Ashabul Kahfi yang dijaga tidurnya oleh Allah, kita juga yang mengikuti keimanannya Ashabul Kahfi, yang mengikuti tuntunannya baginda Nabi SAW, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang bayi dia jaga sama Allah padahal bayi itu belum sholat. Apalagi yang udah sholat. Mereka yang tidak membaca doa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang menjaga sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, tapi kok ternyata saya sudah menjalankan sunnah-sunnah itu. Baca doa udah, berwudu udah, kibas-kibasin tempat tidur pakai sapu, pakai kain udah, membersihkan semuanya sudah, mengikuti gaya tidurnya Nabi udah. Tapi kok saya mimpi jatuh Ustaz ya? Sering mimpi jatuh. Maka jawabannya begini, orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW sebelum tidur, maka mimpinya pada saat dia tidur itulah mimpi yang bisa diterjemahkan. Mimpi yang bisa diterjemahkan adalah mimpi dari orang yang melakukan sunnah Nabi sebelum tidur. Orang yang tidur tidak pakai sunnah Nabi tidak bisa diartikan mimpinya itu. Tidak ada artinya. Itu hanya mimpi capek aja. Tapi orang yang menjalankan semua sunnah Nabi baru dia tidur. Maka ketika dia bermimpi insya Allah bisa diterjemahkan mimpinya itu. Maka ketika sudah menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata dia merasakan jatuh dari ketinggian ketika dia tertidur. Maka itu salah satu ciri orang yang sedang kena gangguan jin. Sedang kena gangguan jin. Maka apa yang perlu dilakukannya? Maka yang dilakukan adalah ruqyah. Bagaimana ruqyah itu? Ruqyah diri sendiri. Yakni paling bagus ruqyah adalah membaca 30 juz Al-Quran. Bertahap aja. Orang bulan Ramadan saja orang bisa 3 kali dalam sebulan kok. Ya, orang bisa sebulan sekali khatam kok. Bertahap aja baca ayat suci Al-Quran. Dan yang wabil khusus surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah satu surah yang memang bisa mengusir daripada gangguan jin. Baik yang ada pada diri kita dan yang ada di rumah kita. Berarti kalau di rumah tersebut ada yang naruh sihir atau apapun itu, maka bisa dihilangkan dengan membaca surah Al-Baqarah. Boleh enggak Ustadz kalau HP-nya aja yang ngaji? Nah ini yang begini kalau HP-nya mengaji orangnya tidak, di luar masuk surga HP-nya daripada orangnya. Ya. Jadi orangnya yang mengaji. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Soni. Tepuk tangan lagi Masya Allah. Terjawab ya? Alhamdulillah, tergantung sudah menjalankan sunnah-sunnahnya dulu apa belum gitu. Siapa lagi ya yang mau nanya? Yang kira-kira banyak baru mau bilang kira-kira banyak masalah, angkat tangan. Silakan Ibu, namanya siapa?
boleh berdiri dong, jangan duduk biar satu Indonesia lihat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Emi dari Majelis Taklim Al-Aqsa, Tasikmalaya. Oh, Tepuk baik. tangan untuk Ibu Emi dari Al-Aqsa Bu katanya. Emi deketin mic-nya dong. Oh, iya. Iya, supaya lebih jelas suaranya. Nah, Saya mau tanya sama Habib. boleh. Siap. Masya Allah. Gini Habib, gimana itu orang yang sering bermimpi berhubungan intim sama pasangan atau sama orang yang dicinta, apakah itu termasuk tanda orang yang terkena sihir atau pelet? Masya Allah. Itu aja Habib, mohon yang- penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Habib sudah siap untuk menjawab, Bib. Bingung. Bingung. Yang jelas ini namanya sihir syahwat. Kalau gitu silakan Habib Muhammad jawab. Orang yang bermimpi artinya secara umum mimpi basah ya. Mimpi basah ini tidak terkena dosa namanya mimpi. Ya, mimpi basah ini tidak terkena dosa. Boleh nggak nih dalam fikih, boleh nggak minta sama Allah, ya Allah biar saya ini mimpi basah. Boleh nggak? Boleh supaya dia tidak terkena dosa. Tapi bukan sama mimpi sama bini orang. Wah. Nah itu nggak kan boleh. doanya aja sudah nggak bagus. Aduh. Jadi kalau dikatakan dia mimpi dengan pasangannya. Nah ini pasangan Kes dan Leila. Ya tidak mau pisah. Dia lihat gelas ada istrinya. Lihat baju ada istrinya. Lihat dompet ada istrinya. Lihat duit. Istrinya. Nah. Udah nggak ada lagi, Udah cuma ada yang lagi. mukanya muka istrinya. Berarti nih suami Masya Allah cinta sekali dengan istrinya. Jadi jarang-jarang orang sudah tidur bareng sama istrinya di tempat tidur walaupun nggak disenggol. Tapi ketika mimpi dia berhubungan intim dengan istrinya. Ini tanda-tanda suami yang soleh. Oh. Antara soleh sama takut istri. Keinget istri terus ya. Jadi itu terkena sihir atau tidak? Sebenarnya tidak terkena sihir. Ada seseorang pengen mimpi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pengen bermimpi Nabi datang sama satu ulama. Kata ulama ini, oh kamu betul pengen mimpi Rasulullah. Betul, saya pengen sekali mimpi Nabi. Boleh dia bilang, kamu harus tidur di rumah saya 3 hari. Dengan syarat boleh makan tapi tidak boleh minum. Syaratnya berat ini. Iya, nggak boleh. Boleh makan tapi tidak boleh minum. minum. Datang dia 1 hari dikasih makan. Kan makan apa namanya itu yang seret itu? Singkong. Singkong. Yang dikasih salak. Salak. Artinya makan makanan yang memang mengharuskan dia untuk minum. Iya. Tapi syaratnya dia pengen mimpi Nabi boleh makan tidak boleh Minum. Makan dia hari pertama makan yang banyak nggak dikasih minum. Malam itu dia nggak mimpi Nabi. Dia tanya sama gurunya. Belum mimpi. Besok lagi ulangi lagi. Waduh. Diulangi makan, dikasih makan sama gurunya, nggak boleh minum. Hari kedua dia belum mimpi lagi. Hari ketiga dia makan lagi dikasih yang banyak, Ya. nggak dikasih minum. Waduh. Tapi malamnya dia mimpi. Nah. Mimpi minum. Ya. Mimpi minum, kirain mimpi Rasulullah. Kenapa? Karena terbawa. Orang itu bisa terjadi masuk ke alam mimpinya karena kangen dengan sesuatu. Dan dia mikirin itu. Tadinya dia mikirin Rasulullah. Karena dia makan-makan jadi mikirannya air. Ini makanan gak ada air nih. Jadi setiap malam mikir air. Akhirnya dia tidur mimpinya mimpi. Minum. Mimpi minum, mimpi air. Begitu juga kalau kita terkadang Masya Allah mimpi berhubungan intim sering. Bahasanya kan ditanyakan sering. Sering ya. Mimpi dengan pasangan atau orang yang dia cintai. Mimpinya tidak dosa. Ya. Tapi sampai bisa terjadi demikian rupa. Berarti- Karena dia mikirin terus. Oh gitu. Karena dia mikirin bukan gara-gara sihirnya. Misalnya dia berharap nih kayaknya nih pacar saya melet saya nih. Iya Ya. elah. Nggak dipelet aja dia udah jalannya nangkring. Ya. Karena memang sudah bucin orang zaman sekarang ini Iya. kan. Jadi mimpi-mimpi tersebut karena memang selalu kepikiran akhirnya terbawa
mimpi. Habib masih aus, boleh minum sekarang Bib? Boleh. Boleh. Ngapain nih? Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget ya hal-hal yang sebenarnya perlu kita bahas juga, kita pelajari juga. Apalagi bahas mengenai sihir dan mimpi ini juga. Kenapa? Kenapa? Saya Ica dari Majelis Taklim, Iya. Safina, Ujung Berung, Bandung. Ya itu, kenapa? Saya sering ketakutan, itu setiap kali mau tidur. Ketakutan Itu gimana? sering mendengar suara binatang, ya Allah. Hah? Iya. Nah, hati-hati. Jantungan Itu saya. bisa jadi Astagfirullahaladzim. ibu sedang ada jin. Ah serius? Sekitar kita, Ustaz. Ya. Jadi gimana tuh? Kita akan selesaikan secara kekeluargaan setelah yang satu ini. Jamaah, Alhamdulillah. Sama jin selesainya kekeluargaan juga. Ya. Aduh.